dokter bisa jelasin nggak sih kenapa sih dok olahraga itu tetap penting dilakukan terutama pada pasien-pasien yang mungkin sebelumnya dia ada penyakit jantung atau penyakit asma atau penyakit-penyakit penyerta lain? Ya, sebenarnya kalau kita bicara istilah, olahraga memang agak kurang tepat ya. Oke. Karena Kalau untuk pada pasien jantung dan asma nih dok, apakah ada manfaat khusus exercise ini pada mereka nih? ya tentu saja ada manfaat. Kita tahu ya, orang yang punya penyakit jantung satu, itu pasti kita tahu kapasitas fisiknya pasti jelek. Kenapa dia bisa mendapatkan penyakit jantung? Biasanya pasti males. Halo, ketemu lagi di acara RSHS Podcast bersama dengan saya, Dr. Gigis, Kalian Labita Spesialis Bedah Mulut. Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol seru-seru lagi tentang edukasi kesehatan dan bagaimana sih gaya hidup aktif itu. Dan yang jelas kita akan dapat materi yang seru banget hari ini, topik-topik menarik tentunya yang pasti sudah ditunggu sama semua yang ada di rumah. Dan hari ini kita kedatangan orang yang sudah sangat expert nih tentunya, seorang dokter spesialis kedokteran olahraga, Dr. Putra Rizky. Halo dokter, apa Halo, kabar? kabar Oke, baik. Terima kasih atas undangannya ya. Iya, terima kasih juga mungkin ya semuanya di sini karena sudah mau datang ke acara Oh, iya. podcast kita. Hari ini kita bakal bahas hal-hal seru nih dok, terutama tentang bagaimana sih olahraga itu berhubungan dengan orang-orang yang mungkin ada penyakit-penyakit lain seperti penyakit jantung atau penyakit asma. Oh, Dan iya. tentunya Dokter Putra Rizky SPKO ini merupakan dokter spesialis kedokteran olahraga yang tentunya udah biasa menangani banyak pasien ya dok ya. Ya, Mungkin boleh berbagai dokter macam jelasin nih dok. karakter ya. Boleh perkenalan dulu dok biar semuanya kenal yang ada di rumah. Panggilannya apa? Eh, Pemirsanya? Sobat Somea. Halo sobat Somea. Somea. Oke, Somea. nanti diedit ya. Halo sobat Somea. Jadi perkenalkan saya Dr. Putra Rizky, spesialis kedokteran olahraga. Saya adalah staf di Rumah Sakit Hasan Sadikin dan biasa sehari-hari prakteknya di bagian unit pelayanan fungsional, kesehatan olahraga, rehabilitasi medis, dan kebugaran. Jadi, apa sih yang kita tangani di sana? Biasanya pasien-pasien itu yang datang bukan hanya atlet gitu ya. Kan biasanya orang bilang, oh dokter olahraga dokternya atlet. Ternyata 80%-nya adalah orang-orang biasa yang memang membutuhkan peresepan latihan fisik yang sesuai dengan kondisi kesehatan mereka. Jadi kan orang ini bermacam-macam ya. Betul. Kondisi kesehatannya ada yang obesitas, gemuk, ada yang diabetes, ada yang asma, ada yang penyakit jantung, dan penyakit-penyakit lainnya. Jadi mereka membutuhkan peresepan yang spesifik sesuai dengan karakteristik kesehatan individu mereka. Begitu. Oh, jadi disesuaikan ya dok ya Harus dengan sesuai. kondisi fisik mereka. Ibaratnya kalau ngasih obat harus sesuai dosisnya. Oke, berarti itu sama seperti rehabilitasi medik ya dok kalau di sini. Ya, kita lebih spesifik untuk latihan fisiknya. Latihan fisiknya. Betul. Oh, wah pasti di rumah nih semakin menarik ya. Sekarang nih kita mau tanya dulu dok. Jadi sebelum kita masuk ke yang lebih detail, coba dokter bisa jelasin nggak sih kenapa sih dok olahraga itu tetap penting dilakukan terutama pada pasien-pasien yang mungkin sebelumnya dia ada penyakit jantung atau penyakit asma atau penyakit-penyakit penyerta lain. Ya, sebenarnya kalau kita bicara istilah, olahraga memang agak kurang tepat ya. Oke. Karena kalau kita memberikan peresepan latihan fisik tadi, exercise itu, berarti kita membutuhkan sesuatu yang terukur. Sedangkan kalau kita bicara tentang istilah, olahraga itu adalah spesifik untuk cabang olahraga tertentu yang punya aturan ya, yang punya aturan-aturan yang mengharuskan diikuti ya, contohnya sepak bola gitu ya, bulu tangkis. Dan apakah ini bisa diimplementasikan pada pasien? Jawabannya ya bisa iya, bisa tidak. Tetapi kalau misalkan untuk orang-orang yang punya kondisi khusus, kesehatan khusus, terutama pada asma dan pada penyakit jantung, kita memang menyebutnya lebih ke latihan fisik atau exercise gitu ya. Nah, tidak hanya mereka, tetapi semua orang, baik yang sehat, ya, usianya dari anak, dewasa, lansia, ya, kondisinya
ada penyakit ataupun tidak ada penyakit memang membutuhkan exercise ini. Karena apa? Exercise itu memang untuk mendukung level kesehatan mereka sendiri. Dan nantinya pada secara spesifiknya akan meningkatkan derajat kesehatannya ya. Nanti level penyakitnya bisa ditekan atau dikurangi begitu. Oke. Kalau untuk pada pasien jantung dan asma nih dok, apakah ada manfaat khusus exercise ini pada mereka nih? Ya tentu saja ada manfaat. Kita tahu ya, orang yang punya penyakit jantung itu pasti kita tahu kapasitas fisiknya pasti jelek. Kenapa dia bisa mendapatkan penyakit jantung? Biasanya pasti malas gerak gitu kan, malas jalan dan segala macam, sehingga ya terutama penyakit jantung yang didapatkan ini seperti koroner gitu, mereka tidak terbiasa dengan exercise. Kapasitas fisiknya pasti jelek. Dengan kapasitas fisik yang jelek, biasanya kondisi penyakitnya akan semakin berat. Berparah ya? Semakin parah. Begitu juga asma. Jadi asma dengan inflamasi yang ada di saluran nafasnya dan segala macam yang terkait dengan sistem imun, itu dengan exercise kita juga akan membantu mengontrol asmanya. Seperti itu. Wow, ini semakin terbuka pasti ya pikiran-pikiran. Ya. Nah sekarang nih dok, kan banyak pada takut dok. Mungkin mereka khawatir ya dok kalau misalnya, aduh saya ini ada penyakit jantung, saya ada penyakit asma. Sebenarnya itu benar nggak sih dok pikiran mereka tentang kekhawatiran mereka terhadap exercise? Ya. Bisa dibilang benar, bisa dibilang salah. Jadi di sini kita luruskan. Selama exercise untuk orang asma dan untuk orang yang memiliki penyakit jantung, dosisnya sesuai dengan individunya, maka itu aman. Namun jika dosisnya tidak sesuai ya dengan kapasitas fisiknya, maka itu bisa dibilang berbahaya. Jadi harus disesuaikan dengan kondisi ya dok, lagi-lagi ya. Betul. Lagi-lagi ini udah sampai sama kayak ngasih obat berarti ya dok. Betul ya? sekali dok. Berarti setiap orang memiliki dosis berbeda juga? Berbeda, walaupun penyakitnya sama, belum tentu dosis olahraganya sama. Itu dipengaruhi oleh apa tuh dok biasanya? Banyak sekali faktor yang mempengaruhinya ya, terutama yang paling utama adalah kapasitas fisik. Kembali lagi saya sering menyebutkan kapasitas fisik orang yang memiliki penyakit jantung atau asma itu akan menentukan bagaimana kita menentukan dosis exercise-nya. Berarti sebelum itu pastinya ada pemeriksaan khusus ya dok? Screening dan beberapa tes yang harus kita lakukan. Wow, semakin menarik nih. Oke. Sekarang mungkin kita akan lebih bicara mengenai pasien-pasien dengan penyakit jantung ya dok. Kalau pasien dengan penyakit jantung nih dok, mereka pengen exercise. Langkah pertama apa sih dok yang perlu mereka lakukan dok? Kita perlu sadar ya, saat ini memang penyakit jantung yang mendominasi di Indonesia itu penyakit jantung terkait penyumbatan pembuluh darah seperti koroner. Kita bicara satu penyakit itu dulu, karena penyakit jantung itu sangat luas sekali. Dan kalau kita kasih tahu untuk penyakit jantung nanti takutnya salah menangkap masyarakat. Jadi nih yang paling banyak nih, bahkan di usia 30-an sekarang udah banyak sekali masyarakat kita yang mendapatkan penyakit jantung koroner ini. Nah, kembali lagi ke seperti yang dikasih tahu sebelumnya, kita harus tahu nih sebenarnya kapasitas fisik orang yang punya penyakit jantung ini seperti apa. Karena dari situ kita akan tahu memulai exercise-nya bagaimana. Jadi kita akan melakukan beberapa interview. Ya, orang ini riwayat aktivitas fisiknya seperti apa? Apakah dia reguler untuk melakukan exercise atau tidak? Kalau dia reguler atau tidak reguler itu kan menentukan dosis awal setelah kita memberikan melakukan tes pemeriksaan kapasitas fisik. Ya, itu satu. Yang kedua adalah gejala. Gejala yang dirasakan saat ini. Karena orang dengan penyakit jantung bisa jadi mungkin dia ada gejala-gejala yang tidak stabil ya. Contohnya hemodinamiknya, tekanan darahnya naik turun, nadinya naik turun. Itu akan menentukan bagaimana kita memberikan dosis exercise-nya. Lalu lanjut ke pemeriksaan yang penting ini, pemeriksaan kapasitas fisik. Apa aja yang kita periksa kapasitas fisik yang terkait aerobik, ya, VO2 max-nya berapa, nadi saat latihannya berapa, lalu daya tahan ototnya seperti apa, apakah kita udah bisa memulai mengkombinasikan exercise dengan meningkatkan kekuatan otot atau tidak, lalu fleksibilitasnya seperti apa
apakah pasien seperti ini akan meningkatkan risiko cedera saat kita memberikan latihan atau exercise atau bagaimana. Jadi itu beberapa komponen yang akan kita lakukan sebelum merekomendasikan orang dengan penyakit jantung ini exercise-nya seperti apa. Gitu. Wah, lengkap banget ya. Ternyata lebih kompleks dibanding yang kita bayangkan sebenarnya, Dok ya. Iya. Karena setiap orang pasti beda-beda, usianya beda, kondisinya beda, itu juga berpengaruh ya di Sangat sini. berpengaruh. Bisa dibilang kita istilahnya tailor made ya. Jadi kayak tukang jahit nih, bajunya Dokter Lala nggak mungkin muat di saya kan, seperti itu. Oh, wow. Keren banget ya, Dok. Berarti fungsinya harus berkonsultasi dengan dokter spesialis kedokteran olahraga ini. Sebaiknya seperti itu. Jadi terutama kalau benar-benar sudah tahu gitu. penyakit jantung, sebaiknya konsultasi dulu. Oke, nah mungkin sekarang lanjut lagi nih, Dok. Kalau olahraga yang direkomendasikan untuk orang penyakit jantung itu apa tadi? Iya. Biasanya kita merekomendasikan di tahap awal itu adalah untuk meningkatkan kekuatan si pompa jantungnya dulu ya, bagaimana fisiologinya bisa membaik. Jadi kita akan memberikan latihan yang sifatnya aerobik. Ya, sifat aerobik kita bisa bilang adalah latihan endurance atau latihan kardio ya yang sering dibilang itu adalah salah satu latihan pokok untuk orang yang punya penyakit jantung ya. Jadi kita rekomendasikan dosisnya seberapa? Dosis itu adalah intensitasnya seberapa. Jadi kita lihat lagi nih, kita tarik riwayat ya exercise-nya seperti apa, lalu hasil pemeriksaan kapasitas fisiknya seperti apa, maka kita akan bisa menentukan intensitas dia latihan kardio atau latihan aerobiknya seperti apa. Lalu yang tidak boleh lupa adalah kombinasi dengan latihan yang sifatnya resisten atau menambah kekuatan otot. Gitu. Itu juga nggak boleh ketinggalan. Nggak boleh ketinggalan. Jadi yang perlu dipahami adalah latihan kekuatan otot itu bukan angkat barbel aja, ya, bukan angkat dumbbell aja. Jadi latihan otot itu banyak sekali variasinya sehingga kita akan menyesuaikan dengan satu skillnya si pasien. Yang kedua, kembali lagi hasil pemeriksaan kapasitas fisiknya seperti apa. Jadi akan disesuaikan. Dan itu sifatnya pasti progresif ya loadingnya ya. Mungkin itu kita ngasih beban, misalkan bebannya adalah beban badan sendiri contohnya ya, kalistenik. Lalu 3 bulan lagi masih kalistenik aja, itu nggak bisa. Dia sifatnya pasti progres. Kita akan ikuti seperti apa perkembangan pasiennya. Berarti akan selalu ada perubahan juga ya, Dok? Selalu ada perubahan. Harus kontrol berarti di sini ya, Dok? Iya. Pasien ini kan idealnya seperti itu. Per 3 bulan. Biasanya kita 3 bulan akan kita evaluasi. Oh, kalau misalnya yang tidak direkomendasikan apa nih, Dok? Kalau tadi kan yang udah aman nih dan direkomendasikan. Kalau yang tidak direkomendasikan, Dok? Yang tidak direkomendasikan, yang paling harus dikotak adalah semua latihan fisik apapun yang di atas kapasitas fisiknya. Ya, kalau kita mendapatkan nilai VO2 max-nya rendah ya, misalkan 25 ml per kilo aja per menitnya, itu artinya kan VO2 max-nya di level yang jelek. Lalu kita suruh dia lari dengan kecepatan 8-10 gitu ya, kilometer per jam. Itu artinya adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan. Jadi latihan fisik yang sifatnya atau intensitasnya di atas kapasitas fisiknya itu semuanya dilarang. Ya, untuk penyakit jantung. Karena itulah yang akan berbahaya untuk jantungnya sendiri gitu. Dan makanya di tahap awal biasanya kita tidak merekomendasikan pasien dengan penyakit jantung untuk mengkombinasi dengan olahraga permainan. Contohnya pengen banget badminton, pengen banget sepak bola atau futsal. Itu kita tidak rekomendasikan di awal. Kenapa? Karena takutnya intensitasnya tidak bisa dikontrol. Ya, karena semangat pengen lari kenceng sesaat gitu ya. Jadi detak jantungnya tinggi banget tuh. Tahu-tahu bahaya, kolaps dan segala macam. Itu mungkin yang berbahaya untuk pasien-pasien dengan penyakit jantung. Harus makin semangat, makin nggak bisa ngontrol ya, Dok ya, pastinya ya. Itu, apalagi kan diliatin teman segala macam nggak mau kalah kan. Iya. Apalagi main bareng gitu ya, Dok ya, berkumpul sama teman-teman pastinya. Nah, kalau tadi kan dokter bilang tuh kalau misalnya pasien itu dia harus bisa mengontrol sebenarnya, Dok ya. Sebenarnya. Nah, berarti tuh dia ada hubungannya nggak sih, Dok, dengan pemantauan denyut jantung ketika pasien itu melakukan exercise, Dok? Betul banget. Kenapa penting kita periksa kapasitas fisik tadi? Supaya kita bisa menghitungkan denyut jantung yang
aman untuk pasien dengan penyakit jantung saat melakukan exercise. Itu salah satu cara yang paling objektif yang bisa diimplementasikan ke pasiennya gitu. Tapi ada lagi sih sebenarnya beberapa cara sederhana yang mungkin ya bisa dipraktekkan sendiri oleh si pasiennya. Contohnya adalah menilai secara subjektif nih seberat apa nih latihan yang dirasakannya ya. Kadang-kadang secara subjektif itu juga cukup berhubungan dengan pemantauan objektif seperti denyut nadi tadi. Contohnya saat si pasien penyakit jantung jalan biasa itu tidak memerlukan effort, mungkin itu adalah intensitasnya masih ringan ya. Tapi dia jalan yang langkahnya lebih cepat, ternyata loh kok berasa nih detak jantungnya lebih cepat, terus effortnya lebih besar dan tapi belum sampai ngos-ngosan, mungkin itu di intensitas sedang. Tapi kalau udah sampai ngomong pun susah, mungkin itu udah di intensitas berat gitu ya. Oke, berarti para pasien-pasien dengan penyakit jantung ini ketika mereka exercise pun jangan lupa untuk selalu memantau kondisinya ya dok ya. Betul sekali dok. Karena sebenarnya itu bukan hal yang susah untuk dilakukan kalau kita bisa tahu bagaimana pentingnya untuk menilai diri sendiri juga ya dok ya? Ya, itu penting sekali kalau pasien jantung harus sadar juga dengan kemampuan dia. Oke. Kita ngobrol tuntas tentang jantung dok. Sekarang mungkin kita nanya tentang yang pasien-pasien asma nih dok. Boleh nggak dok kasih rekomendasi nih dok? Kira-kira olahraga apa sih dok yang biasanya tuh cocok buat pasien-pasien asma gitu, dan apa sih dok olahraga yang dirasa kurang cocok untuk pasien asma dok? Iya. Sebenarnya kan kalau pasien asma itu kita biasanya tujuan memberikan exercise adalah untuk menekan kemungkinan eksaserbasinya lebih sering. Itu tujuan utamanya. Kalau secara data ilmiah asma hilang karena exercise itu belum ada buktinya. Cuma secara empiris ya dengan pengalaman biasanya itu terjadi. Jadi kita memang sangat mengencourage ya pasien-pasien asma ini untuk exercise gitu. Yang komponennya hampir serupa dengan penyakit jantung. Cuma bagaimana memberikan dosisnya itu akan berbeda nantinya. Jadi komponen yang penting pada pasien asma adalah latihan kardio atau latihan aerobik dengan intensitas sedang, sehingga nanti akan mengontrol itu sistem imun dan segala macamnya supaya inflamasi yang di saluran nafasnya itu bisa ditekan, sehingga kemungkinan eksaserbasi atau kekambuhannya itu lebih bisa ditekan gitu ya. Oke nih, semakin menarik nih dok bahasannya. Nah terus dok, kalau misalnya pasien ini sedang lagi exercise gitu kan dok, terus tiba-tiba terjadi serangan dok, serangan asma, apa sih dok biasanya yang harus atau bisa dilakukan oleh pasien itu? Sebenarnya yang perlu dipahami oleh penderita asma adalah, ya kamu adalah penderita asma berarti punya obat. Betul dok. Obat tidak boleh di stop gitu ya, mau sebelum exercise atau setelah exercise itu tetap digunakan sesuai dengan rekomendasi dokter yang memberikan gitu ya. Jadi biasanya asma ini kambuhnya sangat jarang karena intensitas sangat jarang ya, tapi dengan intensitas sangat tinggi biasanya bisa kambuh. Itulah kenapa pada atlet pun asma itu bisa tetap kambuh saat dia latihan. Nah, begitu juga dengan orang awam. Ya, walaupun jarang karena intensitas, tetapi sebenarnya yang paling menyebabkan kambuh asma itu kita biasanya bilangnya karena istilahnya adalah exercise induced bronchoconstriction atau exercise induced asma. Tapi yang kena batu exercise-nya. Penyebabnya belum tentu exercise-nya, tapi lebih banyak adalah karena lingkungan. Lingkungannya, apakah ada alergen di sekitarnya? Ya, banyak debu, ada jamur segala macam, udaranya kurang lembab, terlalu kering, itu kan sangat gampang sekali mengiritasi saluran nafas. Bisa jadi itulah yang akan memicu asmanya. Tetapi kembali ke pertanyaan tadi, kalau asmanya lagi kambuh saat exercise, pasti exercise harus di stop. Saat itu dulu, saat itu juga ya. Lalu
tata laksana asmanya, apakah dia punya alat obat untuk penanganan asma akut ya, seperti inhaler ya, beta agonis biasanya yang diberikan. Nah, itu harus diaplikasikan segera gitu. Oke, berarti jangan lupa untuk selalu dibawa juga inhaler ya dok. Iya, karena secara rekomendasi sebenarnya orang nih misalkan asma yang mungkin cukup persisten atau intermitennya di atas sedang, itu kita rekomendasikan sebelum exercise atau olahraga digunakan dulu obatnya. Jadi setelah gunakan obat baru exercise. Oke, buat catatan penting nih ya. Buat mungkin yang tadinya belum tahu, jangan lupa ya, ini ada catatan-catatan penting yang harus dilakukan sebelum memulai ya dok. Sebelum memulai ya. Berarti itu untuk mencegah terjadinya. Mencegah terjadi, tapi itu biasanya kita rekomendasikan untuk pada level-level tertentu asmanya. Oke, jadi balik lagi sesuai dengan kondisi pasiennya. Oke nih dok, sekarang kita mau langsung ada pertanyaan dok dari DM dok. Dari para penonton yang penasaran nih dok. Yang pertama dok, kalau misalnya nih dok pasiennya itu dia punya 2 kondisi secara berbarengan nih dok, jantung dan asma dok. Nah itu gimana dok? Ya, pertama sih ini ya turut prihatin dulu ya kalau misalkan udah penyakit jantung, asma pula. Tetapi kan sebenarnya kan prinsipnya seperti saya jelaskan di 2 segmen tadi, satu latihan yang paling penting untuk kedua kondisi itu adalah latihan aerobik kan. Iya. Jadi sebenarnya latihan aerobik tetap harus dilakukan pada 2 kondisi tersebut. Namun dosisnya kembali lagi nih kita tentukan sesuai keadaan penyakit saat itu ya. Saat kita melakukan pemeriksaan kapasitas fisik itu kita akan tahu nih, ini dosisnya yang aman untuk pasien yang punya 2 kondisi kesehatan tersebut seperti apa. Jadi kembali lagi prinsipnya adalah latihan aerobiknya tetap ada, dan kalau memungkinkan akan kita kombinasi dengan latihan otot itu. Oh wow, lengkap sekali ya. Nah sekarang ada satu pertanyaan lagi ya dok ya, boleh nih? Boleh. Ini coba dia nanya, boleh nggak sih dok kalau misalnya kita pasien kita ada penyakit jantung, terus kita melakukan exercise tanpa pengawasan dokter atau tidak berkonsultasi dengan dokter sebelumnya? Kalau saya sangat tidak merekomendasikan ya tanpa konsultasi. Kenapa? Karena memang idealnya kita harus memeriksakan kapasitas fisik itu untuk mendapatkan dosis yang aman, gitu ya. Jadi walaupun pada beberapa sumber, ya, nah ini beberapa sumber untuk memulai latihan fisik itu kan tidak harus yang intensitasnya sedang, tetapi bisa yang ringan dulu. Nah, kalau misalkan dia melakukan yang ringan, ya, selama pasien jantung ini tidak punya gejala yang tidak stabil, itu diperbolehkan. Contohnya apa? Ya cuma sekedar jalan kaki, ya pelan aja, 10 menit, 20 menit, itu ya tetap kita oke lah, dia menambah aktivitas fisik. Namun apakah manfaatnya sama dengan jika kita meresepkan prescription exercise atau latihan yang sesuai dengan kapasitas fisiknya? Tentu berbeda. Jadi kalau mau manfaatnya benar-benar kena di badan kita yang punya penyakit jantung, ya sebaiknya dikonsultasikan. Oke. Jadi supaya lebih optimal ya, jangan lupa untuk konsultasi dulu ya dok ya. Jadi nggak hanya cuman aktivitas yang fisik-fisik biasa yang ringan ya dok ya, tapi bisa benar-benar sesuai dengan kondisinya dia, begitu ya dok ya, kurang lebih. Betul sekali, dok. Waduh, hari ini semakin keren dan banyak banget yang saya baru dengar bahkan dok kayak hari ini, karena ternyata sekompleks itu untuk tiap pasien. Nah mungkin sebelum kita menutup acara podcast yang hari ini dok, boleh nggak sih dok kasih closing statement dok buat mengenai olahraga pada pasien-pasien jantung dan asma ini dok? Oh iya. Untuk pasien dengan penyakit jantung dan penyakit asma, jangan sampai berpikiran kalau tidak boleh melakukan exercise. Tetapi harus melakukan exercise yang sesuai dengan kondisi dan kapasitas fisiknya. Jadi segera konsul aja ke dokter spesialis kedokteran olahraga. Oke, yang ada di? Ada di UPF Kesehatan Olahraga, Rehabilitasi Medis dan Kebugaran, RSAS, dan juga nantinya akan ada di
Poliklinik Eksekutif RSHS. Waduh, semakin menarik ya dok ya. Ada juga sekarang di poli eksekutif, jadi bisa lebih gampang mengaksesnya juga pastinya ya dok. Oke, nah buat teman-teman semua yang ada di rumah, sobat Somea semuanya, terima kasih sudah mendengarkan podcast hari ini. Tentunya kita jadi semakin tahu nih ya, bahwa olahraga untuk pasien-pasien dengan jantung dan asma bukan suatu hal yang mengkhawatirkan atau yang menyeramkan, asal dilakukan dengan benar dan sudah dikonsultasikan dengan ahlinya. Dan tentunya jangan lupa buat semua sobat Somea yang ada di sini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen, serta share semua podcast RSHS, dan jangan lupa untuk follow Instagram, Twitter, Facebook, dan juga YouTube kami ya. Nanti kita akan ketemu di acara podcast yang lain. Jangan lupa untuk bisa komen nih di bawah, tulis pengen didatengin siapa sih, sama bahas tentang apa, biar bisa kita kupas tuntas lainnya mengenai kesehatan dan gaya hidup aktif. Saya Kalia Labita dan saya Putra Rizky. Terima kasih sudah datang pada hari ini dok. Sama-sama. Kita tutup podcast hari ini. Sampai jumpa.